Halo semua, jumpa lagi bersama Udo Adrian, channel Cadel namun bermanfaat. Baik kawan-kawan, kali ini kita langsung ada narasumber. Kita akan membahas langsung seperti yang di judul, yaitu perpustakaan sekolah, pojok baca, serta gerakan literasi. Saya sudah langsung membawa narasumber, yaitu kepala perpustakaan di sekolah saya. Semoga informasi yang akan diberikan ini bermanfaat untuk kamu. Let's check it out! Ya, kawan-kawan, sebelum kita bahas dan nanya-nanya sama yang ibu sebelah saya ini, tentunya kenalan dulu dong. Kalau nggak kenal, maka kita nggak tahu siapakah dia dan apakah peranannya di sekolah ini. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, penonton sudah hadir samping saya. Namanya siapa Bu? Kenalkan diri dulu Bu. Oke, assalamualaikum semuanya. Nama saya Sarwati. Saya di sini sebagai kepala perpustakaan SMP Negeri 2 Kebun Tebu. Kepala perpustakaan. Terus Bu, siapa sih penanggung jawab dari perpustakaan kita ini? Oh iya, penanggung jawab perpustakaan ini adalah otomatis kepala sekolah, yaitu Ibu Ramzia SPD MM. Nah, itulah pengenalannya. Ibu ini adalah Bu Sarwati, Iya. dan dia adalah kepala perpustakaan di sekolah kami. Juga kita kenal langsung apa aja sih tentang perpustakaan itu. Langsung aja ya. Ya Bu, jadi gini Bu, apa sih esensi perpustakaan itu Bu? Oke, begini ya Pak ya, dan semuanya ya, kita tahu pasti semuanya sudah memahami apa itu perpustakaan. Nah, namun di sini bagi kami yang namanya perpustakaan itu adalah merupakan sumber-sumber informasi ya, sumber-sumber informasi dan media pembelajaran bagi para guru dan para siswa begitu. Jadi di mana guru dan siswa bisa memanfaatkan perpustakaan ini sebagai sarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Begitu. Oh, ya, jadi perpustakaan itu adalah sarana utama untuk penunjang pembelajaran di sekolah kami. Nah, Tambahan kita lagi, apa ya, gimana Bu? tambahan lagi. Jadi saking bermanfaatnya, saking pentingnya perpustakaan di sekolah itu, ada yang menyebutkan istilahnya perpustakaan itu adalah jantung pendidikan di sekolah. Nah, itu salah satunya perpustakaan. Maaf, belepotan lagi. Perpustakaan itu adalah salah satu jantung pendidikan di sekolah. Iya, betul sekali. Ya Bu, seperti yang kita lihat di belakang kita ini ada warna-warni seperti berbentuk pohon. Nah, bisa dijelaskan sama penonton kita Bu? Oke, ini ya di belakang kita ini adalah merupakan pohon literasi. Iya. Ya. Pohon di mana di situ menggambarkan buku-buku apa saja yang sudah pernah kita baca, kita pahami ya, kemudian dituliskan buku apa itu di daun-daun yang ada di pohon tersebut. Ya. Berhubung ini adalah pohon literasi yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah SMP Negeri 2 Kebun Tebu, di sini berkembang lagi bahwasanya pohon literasi tidak khusus hanya untuk buku apa sih yang sudah dibaca, tapi kami menyesuaikan dengan keberadaan perpustakaan ini sebagai terdapat buku-buku atau koleksi-koleksi pustaka yang bisa dibaca atau dipinjam oleh guru dan siswa. Jadi di sini ini pohon literasi yang ada di sekolah kita ini dia ada klasifikasinya, klasifikasi buku-buku untuk buku-buku umum, pengetahuan, keluarga dan lain sebagainya. Nah, di daun-daunnya ini merupakan judul-judul buku yang ada di yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah kami. Begitu Pak. Oh, jadi ini adalah pohon literasi dan penjelasannya seperti yang dikatakan Ibu tadi. Ya. Jadi Bu, selain saya lihat ada pohon literasi, ada juga pojok baca Bu. Pojok baca itu apa sih Bu? Ya, betul sekali ya Pak Adrian, bahwasanya pojok baca ini salah satu tempat ya yang merupakan kalau di wisata destinasi ya. Jadi tempat biar para siswa kita itu tertarik untuk datang ke perpustakaan untuk membaca. Nah, salah satunya adalah dengan pengadaan pojok baca ini sehingga menarik atau minat siswa untuk membaca buku yang ada di perpustakaan. Oh, jadi salah satu gunanya pojok baca itu Iya, menarik iya.
minat baca dari Oh, siswa-siswa kita itu. betul sekali. Oke. Selain itu Bu, apa sih yang menarik dari perpustakaan kita ini? Hmm, Perpustakaan kita ini sangat-sangat menurut saya pribadi itu sangat-sangat menarik sekali ya. Berkaitan dengan pertama koleksi iya. ya. Koleksi perpustakaan kita sudah cukup banyak. Baik dari koleksi buku-buku paket maupun koleksi buku-buku bacaan ya, buku-buku literasi yang bisa dipinjam oleh para siswa kita, oleh guru kita, ataupun buku-buku yang bisa memang dimiliki untuk selama 1 semester mereka belajar ya. Itu. Kemudian yang kedua administrasi ya. Administrasi ini berkaitan dengan sirkulasi atau pelayanan buku ya, pelayanan peminjaman buku, baik itu buku yang untuk dibawa pulang maupun untuk yang dipakai untuk selama pembelajaran gitu. Kemudian selain itu juga kami di sini memaksimalkan pelayanan daripada perpustakaan kita dengan sebaik mungkin ya, sesuai dengan tenaga yang ada di perpustakaan ini begitu. Oh, jadi banyak hal menarik ya. Terus Bu, saya lihat tadi ada seperti pojok-pojok kartu. Apa sih itu Bu? Oh, yang di sana itu Iya. ya. Itu adalah tempat atau kantong, dalam perpustakaan itu kantong untuk meletakkan kartu-kartu ya, kartu-kartu perpustakaan milik daripada di sini adalah hostnya adalah siswa yang dia meminjam buku. Nah, kemudian kartunya itu diletakkan di situ, nanti bisa diambil sesuai dengan waktu pengembalian buku. Oh, jadi sini ada kantong kartu yang gunanya nanti meletakkan kartu-kartu yang sudah dipinjamkan oleh siswa ya. Iya, betul. Nah, betul itu. sekali, Pak. Oke. Jadi Bu, saya juga tadi melihat sepertinya ada display seperti gantung-gantungan buku tuh. Apa sih itu Bu, gantungan buku itu Bu? Oh iya Pak, seperti yang tadi itu dilihat ya, itu adalah papan display ya, papan display buku-buku baru yang itu masuk ke perpustakaan ini. Jika ada buku baru, kami letakkan di situ. Gitu kan, bahwasanya mengetahui ini loh, ada buku baru, ada koleksi baru di sekolahan ini, di perpus ini begitu. Oh, itulah tadi gunanya yang seperti Iya. buku di gantung-gantung itu ya? Iya, betul sekali oke. Pak. Iya Bu, kan Lampung Barat adalah kabupaten literasi. Nah, berhubungan dengan program pemerintah tersebut, apa sih peran kita nih dalam membantu atau mendukung dari program pemerintah ini? Oke, begini Pak ya. Gerakan literasi daerah memang ini sudah sangat-sangat booming ya. Iya. Gerakan literasi ini pun tidak terlepas kabupaten kita Lampung Barat itu menggalakkan gerakan literasi daerah. Nah, sekolah kami menyikapi gerakan literasi daerah itu ya, kami berusaha maksimalkan mungkin potensi ya, fungsi yang ada di perpustakaan ini, dari mulai fungsi pendidikan, fungsi pembelajaran dan lain-lain. Begitu Pak. Oh, jadi kita ini sangat mendukung program dari pemerintah itu ya? Ya, betul sekali. Nah, kawan-kawan, itulah tadi tentang perpustakaan. Tapi perpustakaan ini ada yang menarik kawan-kawan. Untuk jadi kepala perpustakaan, gimana sih biar bisa kita menjadi kepala perpustakaan? Kita tanya langsung nih Bu. Jadi gimana Bu caranya proses menjadi seorang kepala perpustakaan? Oke ya, perlu semua ketahui bahwasanya kepala perpustakaan ini itu tidak secara langsung ditunjuk. Jadi kepala perpustakaan tidak bisa. Nggak langsung ya, pas gini tidak kamu bisa. harus nggak gitu ya? Tidak bisa. Kita harus punya sertifikat. Tuh, dengar satu, harus punya sertifikat. Harus punya sertifikat. Kemudian kita juga mengikuti pelatihan. Tuh, Pelatihan sertifikat kepala kita harus perpustakaan. pelatihan. Ya. Terus Bu, Nah, setelah itu kita juga harus bisa memahami ya, ini khususnya untuk yang mungkin basicnya bukan dari jurusan perpustakaan. Seperti saya pribadi, saya ini basicnya bukan dari jurusan perpustakaan, tetapi kita harus menggali, belajar lebih dalam lagi berkaitan dengan hal-hal perpustakaan ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya sertifikat, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga pemerintah yang legal, karena jangan salah oh Pak, jadi ya. lembaga pemerintah yang mengadakan sertifikat itu. Iya, betul. Jadi nggak sembarangan ya Bu ya? Tidak sembarangan, tidak sembarangan. Memang itu yang ditunjuk dan kerjasama dengan LPMP dan universitas tertentu. Oh, jadi ingat sertifikat itu nggak sembarangan, harus
pertama instansinya harus legal ya Bu ya. Iya, betul. Terus ditunjuk ya Iya. universitas. Jika universitas maka harus ditunjuk oleh pemerintah gitu ya. Betul. Kemudian apa lagi nih Bu? Syarat-syaratnya Bu? Itu ya. Kemudian backgroundnya sebetulnya backgroundnya tuh. backgroundnya itu sebetulnya selain S1 perpustakaan, dia bahasa Indonesia tidak masalah, ya bahasa Indonesia tidak masalah. Nah, kalau di situ perpustakaan tidak ada, bahasa Indonesia nggak ada, bisa apa namanya itu background yang lain tidak masalah. Yang penting syaratnya adalah dia memiliki sertifikat kepala perpustakaan. Oh gitu. Karena setara dengan 12 jam. Oh, setara 12 jam ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau kita menjadi kepala perpustakaan, khususnya bagi kami yang guru, itu memiliki berapa Bu? 12 jam tadi ya? Iya, betul. Kemudian Bu, saya tanya lagi nih, tadi kan sudah bahas banyak, terus buku pasti sering dipinjam oleh siswa. Iya. Nah, bagaimana caranya mendisiplinkan siswa agar mengembalikan buku dan merawat buku ketika meminjamnya Bu? Oke. Ya kayak punya peraturan ya mungkin semua sama gitu ya, bahwasanya ketika minjam buku itu ada batasan waktu ya. Di sini batasannya adalah 2 hari. Ya, ya. 2 hari dari peminjaman itu tidak dikembalikan, dia akan dikenai sanksi. Tuh, dua Ya. hari ya? 2 hari. Telat memulangkan buku kena sanksi. Apa sih sanksinya Bu? Sanksinya itu berupa denda. Ya, Oh. denda satu buku itu Rp2.000. Satu buku 2.000 Rp2.000. Kita untuk 1 hari. Ya. Kalau 2 hari berarti Rp4.000. Oh, jadi dengan denda itu siswa akan disiplin sendirinya. Betul, Ya. kan disiplin itu. Kemudian kalau untuk perawatan buku ketika ada buku rusak, maka dia harus bertanggung jawab ya, bertanggung jawab untuk penggantian. Dalam artian bukan kemudian mengganti harus beli baru, tidak, tetapi dia apa namanya itu nanti kita kita reparasi, kita perbaharui, tetapi dia harus mengganti itu berapa Ya. beban biayanya begitu. Oh, jadi gitu. Kalau ada buku yang dipinjam siswa misalnya nanti rusak, kita akan mereparasinya sendiri dan siswa akan berarti jumlah total yang dari reparasi tersebut. Itulah kalau ada buku yang rusak ya. Nah, jadi kamu semua semoga informasi untuk yang kami sampaikan ini, yang kita bahas ini bermanfaat untuk kamu semua. Jika ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, silakan komen di bawah ini. Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Bu Sarwati. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini jika bermanfaat dan see you.